Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syita Fatiatna dari Universitas Tidar. Baik, judul pada makalah saya yaitu prediksi tingkat kemiskinan berdasarkan rata-rata lama sekolah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana memprediksi tingkat kemiskinan berdasarkan rata-rata lama sekolah. Ini merupakan tugas proyek akhir saya dari pelatihan GeoGebra kemarin selama 1 bulan. Pada bulan Juni dan Juli. Baik, kenapa saya memilih ini? Gambarannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbesar. Selain menjadi negara kepulauan, Indonesia ini juga memiliki jumlah penduduk yang dapat dikatakan padat penduduknya. Nah, berdasarkan Worldometer tahun 2020, Indonesia ini menjadi negara yang terpadat penduduknya keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang begitu padat, tentunya banyak permasalahan negara yang perlu dicari solusinya. Ada beberapa program pembaharuan pemerintah yang dicanangkan untuk mencapai tujuan negara, yaitu salah satunya adalah program Indonesia Emas 2045. Harapannya tahun 2045 Indonesia ini mencapai puncak keemasannya. Nah, program ini lebih dikenal dengan SDGs ya. Harapannya pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan secara nasional. Namun, menekankan kemiskinan ini bukan solusi yang mudah, karena menekan kemiskinan ini perlu perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, sebenarnya sebelum krisis tahun 1997, Indonesia ini menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, setelah dilanda krisis, yaitu di tahun 97-98 ya, presentasi jumlah penduduk miskin di Indonesia ini kembali naik dan kondisi tersebut diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada data BPS, presentase penduduk miskin di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 adalah 9,78%. Kemudian meningkat drastis di akhir tahun 2020 yaitu 10,19%. Jadi ada peningkatan penduduk miskin. Nah, kemudian kenaikan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2020 ini dikarenakan adanya efek dari pandemi COVID-19. Pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Salah satunya yaitu adanya program WFH. Kalau WFH, maka banyak karyawan yang menjadi kehilangan pekerjaannya karena banyak pengusaha-pengusaha ini tidak bisa menggaji karyawan-karyawannya sehingga banyak yang di-PHK. Selain itu, sebagai pendidik pun juga yang tadinya ngajar secara tatap muka sekarang menjadi online. Tidak sedikit dari siswa-siswa yang bisa melanjutkan sekolahnya. Mereka sangat keberatan dengan pembelajaran online terkhusus untuk masyarakat miskin ya, karena online ini tentunya memerlukan biaya internet yang tidak sedikit. Siswa-siswa yang putus sekolah ini menjadikan rata-rata lama sekolah ini menurun. Tahun 2020 tercatat bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia itu adalah 8,48. Nah, ini sebenarnya ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 8,34. Namun, dengan peningkatan sedikit ini tidak memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan pada sumber daya manusianya. Nah, kenaikan rata-rata lama sekolah memang setiap tahunnya itu meningkat ya, tetapi sangat-sangat kecil, yaitu berkisar 0,7 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa masalah pendidikan bukan merupakan masalah yang gampang. Pemerintah harus lebih keras lagi berupaya untuk meningkatkan pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik. Sebenarnya ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pramesti ya, adanya pengaruh terhadap kemiskinan, di mana kenaikan pendidikan akan menurunkan kemiskinan. Nah, artinya pendidikan dan kemiskinan ini
memiliki hubungan yang negatif ya, yang satu naik, yang satu turun. Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menentukan bagaimana hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan. Yang kedua, untuk mengetahui model yang menggambarkan hubungan rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, untuk memprediksi tingkat kemiskinan suatu daerah apabila rata-rata sekolahnya adalah 12 tahun. Saya ambil 12 tahun karena dengan perhitungan bahwa kalau lulus SMA itu sudah 12 tahun sekolah. Baik, ini ada beberapa rujukan, sumber datanya saya ambil dari data BPS, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama, tuliskan dulu data Anda pada GeoGebra. Ya, tentunya Anda sudah bisa menuliskan data Anda pada GeoGebra seperti menuliskan pada Excel ya. Tanda titik ini menandakan adalah koma ya. 9,33, 15,43. Baik, kemudian lakukan list of point dengan X-nya adalah rata-rata lama sekolah dan Y-nya adalah tingkat kemiskinan. Ini saya buka GeoGebra-nya. Ya, di sini ada provinsi, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan. Lakukan list of point dengan mengeblok seluruh datanya dulu. Nah, kemudian klik kanan, create list of point. Nah, maka di sini akan, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini ya, ini adalah data-datanya. Anda bisa menggeserkan sumbunya, ukuran dari sumbunya dengan mengeklik tanda ini ya, agar lebih terlihat. Baik, ini juga saya turunkan. Nah, baik, ini adalah data-datanya. Setelah itu Anda cermati di situ, kira-kira grafiknya akan condong ke mana ya? Apakah kalau yang satu, kalau kita lihat yang sini rendah, yang sini tinggi ya? Seperti hubungannya adalah hubungan yang negatif. Baik, tapi kita tidak tahu apakah dia ini linier ataukah bukan linier. Setelah membuat list point, langkah selanjutnya yaitu mencoba membuat grafik. Andaikan grafiknya itu adalah grafik linier ya. Saya mencobanya menggunakan hubungan antara dua variabel ya. Oke, saya pilih tanda ini. Kemudian di sini ada two variable regression analyze. Nah, saya belum ngeblok, harusnya diblok dulu datanya. Mana yang akan dicari hubungannya? Baik, diblok dulu. Kalau sudah diblok, baru klik to variable regression analysis. Nah, ini ya. Ini apabila Anda memilih linear, ini tinggal digantikan di sebelah sininya. Kalau linear ini, kemudian kalau log ini, dan seterusnya. Saya geser dulu. Nah, gini. Andaikan di sini adalah linear, bagaimana cara memilihnya? Kalau saya melihat modelnya, ya, ini bisa digunakan untuk melihat SSE-nya ya, SSE R-nya dan R square-nya. Nah, SSE ini adalah sum square error. Ini semakin kecil SSE-nya adalah semakin bagus. Tetapi tidak semua SSE yang kecil itu bagus, tergantung bagaimana interpretasi datanya. Apakah datanya sesuai nggak dengan grafiknya itu. Baik, untuk melihat kita pakai coba-coba juga ya. Ini kalau kita gunakan linear, Y-nya adalah min 2,6966X plus 34,3849. Nah, kalau kita masukkan X-nya itu 12, tadi kan saya pilih 12 ya, maka Y-nya 2.
Kalau saya ambil 15 tahun, Y-nya negatif 6. Nah, kan tingkat kemiskinan nilainya negatif, kok kayaknya kurang masuk akal ya. Sehingga untuk penggunaan linear ini kurang tepat kalau menurut saya. Yang selanjutnya adalah log. Kalau kita lihat di sini log, sama ya. Kalau kita masukkan angkanya 12, diperoleh Y-nya 2, kalau di sini 15, negatif. Juga kurang masuk akal. Ini SSE-nya lebih kecil daripada yang tadi, yang linear. Langkah selanjutnya yaitu saya cobakan pakainya polinomial. Nah, ini. Polinomial seperti ini. Kalau polinomial dengan derajat 1 sama dengan linear ya. Kalau derajat 2, saya masukkan 12, nilainya 8. Saya masukkan misalkan 15, nilainya 23. Nggak mungkin. Masa semakin lama sekolah malah justru tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Itu tidak mungkin. Ya. Demikian juga sampai polinomial derajat 9 tadi. Kalau saya masukkan 12, nilainya negatif. Nah, tidak mungkin juga. Maka saya ambil atau saya pilih power. Nah, kalau saya pilih power, kita ambil X-nya itu 12, maka tingkat kemiskinannya 4,7 ya. Kemudian kalau saya ambil ini 15 tahun lama sekolahnya, maka Y-nya 2. Saya ambil sampai 20, ya 1, nah kita lihat di sini SSE-nya yaitu 672 dan dia lebih masuk akal grafiknya daripada yang selain itu karena nilainya selalu positifnya. Jadi tingkat kemiskinannya juga positif. Kemudian lama sekolahnya kalau saya masukkan nilai yang kecil sekalipun, misalkan 5 nih. Nah, maka tingkat kemiskinannya juga positif nilainya, begitu. Baik, jadi sehingga saya memilih gambar grafiknya itu adalah yang power. Mari kita cobakan bagaimana cara menggambar power. Ya, saya pilih ini karena SSE-nya juga ini lebih kecil daripada yang linear. Saya tutup di sini, kemudian saya lakukan fit power. Fit POW L1. Nah, maka diperoleh seperti ini gambarnya. Beberapa titik juga berada pada grafik ini. Nah, kemudian model yang diperoleh itu adalah fx 1112,1852x pangkat min 2,1958. Nah, kemudian ini model yang diperoleh ini, kemudian untuk menentukan ketika X-nya itu 12, berapakah nilai Y-nya, fx-nya, maka tinggal F12. Nah, maka kita peroleh nilainya adalah 4,7475. Kita masuk ke artikel saya. Nah, ini ada grafik log tadi yang sudah saya jelaskan ya, beberapa grafik yang kurang sesuai. Jadi, nah ini beberapa grafik yang paling sesuai adalah grafik power. Pada grafik power nilainya selalu positif. Apabila digunakan grafik linear, SSE-nya cukup tinggi, serta nilainya dapat negatif, nilai Y-nya maksudnya. Dengan kata lain, bila dimasukkan X-nya 13, itu diperoleh Y-nya negatif 0,607. Artinya tidak masuk akal ya. Nah, hal ini tentu saja tidak masuk akal. Berbeda apabila kita gunakan grafik power, di mana SSE-nya lebih kecil. Dan kalau kita masukkan nilainya juga selalu positif. Kemudian hubungannya, nah ini kalau digambarkan seperti ini. Nah, berdasarkan
Grafik itu kita bisa melihat hubungannya itu adalah korelasi yang negatif. Artinya semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Selain itu kita bisa melihat dari R-nya yaitu negatif 0,5221 yang memiliki hubungan negatifnya. Ini R-nya kan negatif, hubungannya negatif. Dengan tingkat korelasinya kategorinya cukup ya, tengah-tengah 0,5 soalnya. Kemudian di langkah selanjutnya tadi modelnya adalah ini, sehingga dapat dituliskan Y-nya itu ini. Nah, kemudian prediksinya ketika X-nya 12 tahun, maka Y-nya adalah 4,7475. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila rata-rata lama sekolahnya 12 tahun, maka tingkat kemiskinannya adalah 4,7475%. Jadi persentase kemiskinan, tingkat kemiskinan yang saya ambil di sini adalah persentase penduduk miskin. Ya, 4,7475. Semakin kecil, maka kalian haruslah sekolah yang tinggi, jangan putus sekolah, jangan putus asa untuk sekolah, tetap semangat dalam sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.